Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada yang saya hormati Ibu Ratih Anggoro Wilis SEMM selaku dosen pengampu mata kuliah Business Communication. Izinkan saya Yuliana Wahyumahandini untuk mempresentasikan laporan hasil observasi pada Forum Genre Kecamatan Sambong. Adapun laporan hasil observasi memuat profil singkat organisasi, struktur organisasi, gambaran pola komunikasi, hasil analisa, kesimpulan dan saran, serta lampiran. Generasi berencana atau yang biasa disingkat genre adalah forum yang bergerak di bawah naungan BKKBN untuk mengatasi masalah triad KRR, yaitu nafsa, seks pranikah, dan pernikahan dini. Forum Genre merupakan wadah kolaborasi dan koordinasi forum genre, duta generasi berencana, serta pusat informasi konseling remaja atau PIKR yang berisikan sekumpulan anak muda dengan usia 10-24 tahun untuk mempersiapkan kesehatan, pendidikan, karir, dan perencanaan kehidupan berkeluarga melalui team building, creative thinking, dan program kelas yang tersebar di seluruh Indonesia. About Forgensa. Forum Genre Kecamatan Sambong atau Forgensa sendiri baru dikukuhkan oleh Bunda Genre Kabupaten Blora pada tanggal 24 Juni 2022 untuk masa periode 2022 sampai 2024. Basecamp Forum Genre Kecamatan Sambong beralamat di Jalan Raya Cepu Blora kilometer 4. Forum Genre Kecamatan Sambong memiliki misi sebagai wadah remaja untuk berkomunikasi aspiratif, integratif, dan kolaboratif. Forum ini juga berfungsi untuk menumbuhkan potensi dan meningkatkan kualitas kelompok PIK remaja. Berikut ini adalah susunan struktur organisasi Forum Genre Kecamatan Sambong. Saya sendiri di sini selaku sekretaris Forgensa. Adapun gambaran pola komunikasi. Menurut Effendi dalam Gunawan 2013, pola komunikasi adalah suatu proses yang dirancang untuk mewakili kenyataan keterpautan unsur-unsur yang dicakup beserta keberlangsungannya, guna memudahkan pemikiran secara sistematik dan logis. Jalaluddin Rahmat 2001 berpendapat bahwa terdapat 5 pola komunikasi organisasi, yaitu yang pertama roda, yang kedua pola rantai atau chain, yang ketiga pola komunikasi Y, keempat lingkaran atau circle, dan 5 bintang atau star. Pola 1, pola roda merupakan pola komunikasi yang dianggap terbaik dibandingkan dengan komunikasi lainnya. Pola roda menjadi pola komunikasi yang menjadikan pemimpin di pusat pola dan langsung mengirimkan pesan ke seluruh anggotanya. Pesan yang disampaikan dapat sampai ke seluruh anggota anggota hanya dapat berhubungan dengan pemimpinnya. Pola komunikasi ini menghasilkan produk kelompok yang tercepat dan terorganisasi. Kemudian yang kedua, pola rantai atau chain. Pola rantai memiliki permasalahan yang sama dengan pola komunikasi lingkaran. Pola komunikasi yang berantai dari pemimpin artinya menjalar dari satu anggota ke anggota lain. Dalam pola ini seringkali anggota terakhir menerima pesan dengan tidak akurat, sehingga pemimpin tidak mengetahui apakah pesan tersampaikan dengan baik atau tidak. Pola ketiga, pola komunikasi Y. Pola ini sangat rumit dan memiliki masalah komunikasi yang sama dengan komunikasi roda dan juga rantai. Pola komunikasi Y diilustrasikan dengan 3 orang atau anggota yang saling berhubungan. 3 orang anggota dapat berhubungan dengan orang di sampingnya, tetapi ada 2 orang yang hanya dapat berkomunikasi dengan orang di sampingnya. Selanjutnya, pola lingkaran atau circle
merupakan pola komunikasi yang pengirim atau pemimpin dapat berkomunikasi dengan anggota kelompok lain yang berada dekat dengannya. 5. Pola bintang atau star. Pola ini dapat menjalar ke semua arah, merupakan pola komunikasi yang tidak berpusat pada satu orang pemimpin. Semua anggota bisa saling berhubungan secara langsung satu sama lain, walaupun tidak bersebelahan. Pola komunikasi bintang memberikan kepuasan kepada anggota-anggotanya dan paling cepat menyelesaikan masalah. Adapun arus komunikasi Forgensa. Sejak awal dikukuhkan, genre rutin mengadakan pertemuan untuk membahas pelaksanaan program kerja. Jenis komunikasi yang paling sering diterapkan adalah komunikasi antar pribadi dan antar kelompok. Ada kalanya arus komunikasi silang diagonal terjadi, di mana ketika ketua divisi kelembagaan seringkali berdiskusi memberikan saran kepada anggota divisi media dan publikasi untuk lebih mengaktifkan sosial media genre sebagai wajah organisasi. Dalam suatu kegiatan akan diselenggarakan sekretaris dan bendahara membahas bersama-sama mengenai rancangan proposal kegiatan. Ini merupakan contoh pola komunikasi horizontal yang akan diajukan kepada Ketua Pokja. Tidak hanya penyampaian secara tatap muka, tetapi komunikasi tidak langsung juga berlanjut melalui media. Informasi lebih banyak disampaikan via WhatsApp group karena dianggap lebih efektif. Dalam hasil dan analisa implementasinya, genre Sambong menemukan beberapa hambatan komunikasi yang terjadi baik dari internal maupun eksternal. Bila mana tidak ditemukan solusinya, maka dapat memberikan efek buruk atau menyebabkan timbulnya perpecahan. Sebagian besar hambatan muncul ketika komunikasi hanya dilakukan satu arah saja. Dalam wawancara yang telah dilakukan sebelumnya, terdapat faktor-faktor yang menjadi problem yang menghambat keberhasilan komunikasi organisasi genre Sambong, diantaranya 1. Waktu. 2. Kepemimpinan atau leadership. 3. Support dari pihak luar. Setelah dilakukan analisa, berikut teori-teori yang berkaitan dengan teori Douglas. Teori X, anggota cenderung tidak suka bekerja atau malas. Teori Y, anggota suka bekerja. Adapun hasil analisanya, dari pengamatan kurang lebih setengah periode menunjukkan seluruh anggota merupakan tipe Y, kecuali satu anggota divisi PSDM dan dana usaha sebagai anggota yang tergolong tipe X. Kemudian selalu ingin diarahkan untuk tipe X. Tipe Y, anggota memiliki komitmen pada tujuan organisasi sehingga dapat mengendalikan dirinya sendiri. Hasil analisanya, anggota yang masih duduk di bangku SMP dan SMA sebagai tipe X karena mereka cenderung kurang aktif berdiskusi dan masih enggan untuk mengeksplor diri. Lalu, ketua harus selalu mengawasi untuk teori X dan teori Y tanggung jawab dalam bekerja. Hasil analisa menyatakan tanpa diminta ataupun diawasi, semua anggota sadar akan tanggung jawab dan tugas masing-masing. Berarti semua anggota forum genre merupakan tipe Y. Setelah mengetahui hasil analisa dari observasi, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Pelaksanaan program kerja forum genre Kecamatan Sambong mengalami kendala, salah satunya akibat kegagalan komunikasi organisasi. Kegagalan komunikasi yang terjadi pada Forgensa dipengaruhi oleh keterbatasan waktu yang dimiliki oleh para anggota. Pendidikan dan pengalaman secara tidak langsung juga memberikan pengaruh keaktifan dalam berdiskusi. Forum lebih banyak menggunakan sosial media atau
komunikasi tidak langsung dalam berdiskusi. Ada beberapa anggota yang benar-benar bersifat pasif, namun begitu tidak menurunkan semangat bagi mereka dalam berorganisasi di tengah kesibukan masing-masing. Kemudian, saran untuk kedepannya, bila mana pola komunikasi yang diterapkan saat ini tidak efektif, forum bisa merubah pola tersebut ke dalam bentuk lain agar tidak terjadi hambatan yang sama. Di sini penulis berharap dengan adanya kepemimpinan baru di jajaran kecamatan, hendaknya dapat memberikan support yang lebih kepada forum genre yang mengatasnamakan baik dari segi lokasi, motivasi maupun finansial. Baik, sekian presentasi dari saya mengenai laporan hasil observasi pada Forum Genre Kecamatan Sambong. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.